Oh, ini lagi kerja nih, lagi ngebor buat fondasi. Wah, lumpurnya. BBW besar wilayah Sungai Cikeas Cilengsi 2024. Nah, ini lagi proses. Nah, tuh lumpurnya dikeluarin tuh. Aduh, ini rumah ditinggal begitu aja karena sering kebanjiran ya. Prosesnya sepinggil kali dia. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Norman ID di hari Minggu nih, tanggal 25 Mei 2025. Ini saya ada di Jalan Raya Jati Asih. Tuh ada kolong tol dan di atasnya jalan tol lingkar luar ya. Nah, ini saya akan baru dari arah Pondok Gede. Nah, ini sekarang mau menuju ke arah. Nah, kita akan menuju ke sana tuh, ke arah Villa Nusa Indah yang ada di Desa Bojongkulur. Yang paling gampang dijangkaunya dari Bekasi, meskipun Villa Nusa Indah itu masuk Bogor, tapi Bogor paling ujung karena kompleknya terjepit oleh dua sungai, yaitu Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi. Itulah sebabnya di situ daerahnya rawan banjir. Nah, kita akan melihat penanganan antisipasi banjir di sekitaran Sungai Cilengsi yang bertepatan lokasinya persis di Villa Nusa Indah. Ya, ini Jalan Raya Jati Asih. Ini sangat ramai karena di sini ada pintu tol ya, pintu tol Jati Asih, yaitu pintu tol Jakarta Outer Ring Road atau lingkar luar. Bisa ke Bekasi, bisa ke arah Pasar Minggu, kemudian ke arah lurus lagi ketemunya nanti bisa di kawasan Pantai Indah Kapuk. Nah, sekarang kita akan lurus nih menuju perumahan Villa Nusa Indah yang lokasinya ada di Bojongkulur, kecamatannya Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ya, kita masih mencari jalan Gunung Putrinya, takut kelewatan nih. Udah deket sih, sebelah depan. Di depan itu ada sungai atau kali bekas, kali Cilengsi yang akan menjadi nanti bertemunya kali Cikeas dengan kali Cilengsi itu menjadi kali Bekasi. Oh, itu ngikutin motor yang belok kanan. Yang depan itu jembatan Cipendawa. Oh, padat banget sini ya. Oke. Oke, Gunung Putri. Nah, ini Perum Pondok Gede Permai. Ini udah pasti langganan banjir tiap tahun, lihat. Dari atasnya langsung melengkung di lembah sungai ini. Masuk lembah. Nah, ini Pondok Gede ini dari dulu memang langganan kemarin itu ketika yang lain belum banjir, ini takarannya banjir duluan.
Tapi ini komplek lama yang dulu ketika dibangun memang belum banyak perumahan, belum banyak sedimentasi. Jadi dulu aman-aman aja, tapi ketika kian kemari daerah ini memang jadi langganan banjir. Jadi ini kemarin juga bagian yang terparah di sini, yang terkena banjir. Nah ini jalannya udah ditinggikan berapa kali nih. Tetap aja karena memang debit air selalu naik. Apalagi tanggulnya tuh kemarin terlampaui air. Jadi permukaan air lebih tinggi daripada tanggul. Itu yang luber. Pernah juga jebol tanggulnya. Enggak jebol aja meluber, apalagi jebol langsung meluap. Oke, ini kita melintasi Kali Cikeas. Nah, di sebelah sana nanti di sebelah kiri tuh, nah ini Kali Cikeas. Ya. Nah, ini teman-teman, ini di Jalan Usaidah nih ada 1, 2, 3 rumah yang akan dijual karena memang salah satunya problemnya adalah di sini selalu kebanjiran. Kerugiannya banyak kalau sudah banjir, peralatan rumah tangga, elektronik segala macam. Belum lagi tidak bisa beraktivitas. Jadi nggak cuma itu aja, beberapa rumah yang lain juga banyak yang akan dijual karena salah satunya adalah problemnya yaitu air selalu meluap. Nah, di sebelah kiri kita nih, ini adalah Kali Cikeas nih. Ini Kali Cikeas, tanggulnya seperti ini, tapi kadang-kadang airnya lebih tinggi daripada tinggi tanggul. Jadi airnya meluap ke perumahan. Oh, kita susah masuk sini ya, padahal ini jalan umum sebenarnya. Kita cari jalan lain untuk bisa masuk. Nah, teman-teman, ini Kali Cikeas ya. Ini hari Minggu kebetulan nih banyak orang-orang pada mancing tuh Kali Cikeas. Ini airnya tenang. Kemungkinan di sana ada dam, cuma harus dicek lagi. Ini kebetulan pas di jembatan ke masjid nih. Nah, ini Masjid Sita Rawani. Nah, ini masjid ini itu dikelilingi kali, jadi bentuk kalinya letter U. Di Kali Cikeas. Kemudian kali ini hulunya dari sana, nah kemudian mengalirnya ketemu dengan Kali Cilengsi. Ini mengalir ke arah sana. Ketemunya di arah sana di depan sana. Tadi kita lewatin sebenarnya di jembatan pertama tadi melintas. Cuma nggak ada jalan akses, sehingga agak kesulitan saya ke sana. Ya baik teman-teman, kayaknya kita sudah langsung ketemu lokasinya. Di pinggir Kali Cilengsi yang sedang dipasang tanggul beton. Di jalannya rusak karena keluar masuk alat berat. Ini perumahan terpinggir nih. Ini sudah ditinggal nih, rumahnya hancur. Ya. Salah satunya mungkin karena dampak banjir yang berulang-ulang. Yang ini ditambah bata hebel berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 120 ditinggikan. Kemungkinan fondasinya akan dinaikkan. Ini tambahnya 120 cm. Bata hebelnya kemungkinan paling nggak akan dinaikkan sekitar 1 meter. Nah, kita akan masuk ke lokasi proyeknya ya. Becek banget. Jalannya berlumpur. Ya seperti ini nih. Oh, itu dia. Itu dia proyek pengerjaannya. Ada truk molen dari merah putih beton. Kemudian di situ ada bronjong
yang akan ditanamkan sebagai pondasi tanggul untuk peninggian tanggul. Jadi tanggul yang aslinya tuh yang kuning nih adalah tanggul aslinya. Setinggi itu akan ditinggikan lagi. Nah, ini teman-teman, ini juga ada ekskavator Kobelco. Ini juga lagi ada di sana, ada pipa besi. Kobelco-nya di cabin nggak ada operatornya. Kemudian di ujung sana ada juga besi bronjong ya, besi kayak yang nanti buat pancang ke dalam. Dibor dulu, masukkan besi, kemudian di semen untuk menjadi pondasi tanggul. Nah, di sana ada alat berat untuk ngebor. Ya, kurang lebih dalam juga ya, akan ngebor tuh. Tuh, turun. Akan ngebor. Kemudian ini ada matabor nih malah nih. Letak di sini. Ini matabornya nih. Ini pekerjanya lagi juga cukup sibuk bekerja ya. Ya, buat bapak-bapak pekerja, selamat bekerja. Semoga tetap menjaga keselamatan dan kesehatan ya. Utamakan keselamatan. Tapi saya lihat tuh sudah menggunakan safety ya, helm, jaket pelindung, kemudian sepatu safety. Ya, karena ini tempat bekerja yang sangat berbahaya. Nah, tempat saya ngambil ini lokasinya persis di Masjid Al-Arif. Nah, Masjid Al-Arif ini lokasinya persis di tepian kali. Ya. Ini bagian dari benteng yang diambil tuh. Itu bentengnya. Yang warna benteng pertama, tanggul pertama abu-abu, cuma sekarang ditinggikan. Kemudian ditinggikannya tidak di lokasi yang sama, tapi agak masuk ke komplek perumahan, jadi ngambil sebagian badan jalan. Dan tanggulnya lebih tinggi. Mudah-mudahan dengan ditinggikannya tanggul, kemudian juga perawatan kali, termasuk di hulu, di hilir, yang termasuk di Kali Baru, Gabus, Kali Sepak, nanti akan menjadi kali yang tidak menyebabkan banjir. Jadi bagian dari usaha Pemprov Jawa Barat menangani banjir di kawasan Bekasi Raya. Nah, teman-teman, ini ada alat pembor sedang bekerja. Jadi kenapa becek? Jadi bornya itu ya dalamnya lebarnya seperti itu, kurang lebih diameter 60 ya. Ini perkiraan aja. Kemudian dibor ke bawah, membuat tanah liat. Kemudian tanah liatnya dikeluarkan di sekitar alat berat ini. Setelah itu dia ngebor lagi. Nah, ini ada juga yang sudah dipancangkan, masukkan kerangka besi, tuh ya. Kerangka besi sudah masukkan, nanti yang akan dicor menjadi tanggul lebih tinggi daripada tanggul ini nih. Tanggul yang lama. Tanggul ini. Nah, ini tanggul ini ada pintu airnya. Pintu air dari perumahan mundur ke sini ya. Mundur ke sini. Kemudian mundur ke perumahan, ada gorong-gorong mengeluarkan air ke kali. Dari kali nanti mengalir ke arus kali. Kemudian apabila kalinya lebih tinggi, maka pintu airnya ditutup. Nah, ini pintu air disediakan oleh BBWS CC, apa ya? BBWS CC-nya ya. BBWS CC-nya apa nih? Cikeas Cilengsi barangkali ya. Ini alat beratnya sedang ngangkat pipa tuh.
pipa untuk mengebornya. Dia maju lagi untuk memperdalam lubang. Nah tuh, pipanya diangkat, nanti dipaskan dengan lubang, nanti dibor lagi sampai kedalaman kurang lebih kalau lihat dari bronjongnya sih atau rangka besi yang bulat itu ya kurang lebih 20 meter ya. Nah, sebagai pondasi. Pondasi untuk tanggul yang lebih tinggi. Nih, jadi kurang lebih hampir per 2 meter ada 1-2 baris. Berarti dua baris masing-masing per 2 meter. Jadi bisa dikatakan nanti si tanggulnya itu akan sangat kuat dengan fondasi yang sangat dalam untuk antisipasi apabila ada longsoran atau erosi dari sungai. Perhitungannya sudah sangat cermat sekali sih. Nah ini masuk Bogor ya teman-teman. Meskipun di seberang sana tuh seberang kali, itu bangunan yang itu di seberang kali, itu sudah Bekasi. Ini sungai, masih sungai Cilengsi. Yang ketemu di ujung kurang lebih 200 meter ke depan ketemu dengan sungai Cikeas. Yang setelah ketemu itu menjadi sungai Bekasi. Ya baik teman-teman, nih alat bornya. Tadi saya ada teknisinya lagi membetulkan, tapi sedang tidak berproses. Tadi juga dibantu sama eskavator. Mungkin ada sesuatu yang harus dibetulkan dulu ya. Kita coba lihat nih. Di ujung sana ada satu alat bor yang warna merah, ini yang kuning. Kemudian yang ketiga ini sedang istirahat nih. Malah sedang dibersihkan. Di ujung sana lagi juga tadi kelihatan kejauhan ada. Jadi setidaknya yang saya lihat itu alat bor raksasanya ini ada 4. Ada 4. Tadi saya lihat juga ada truk molen bawa adonan beton. Mungkin habis ngecor. Ya baik teman-teman. Ini saya berdiri di pintu air kecil yang dari Jalan Nusa Indah. Ya. Ini untuk mengeluarkan air ketika sedang sungainya surut lebih rendah daripada permukaan. Tuh ada air ngalir dikit ya. Sana. Sama dengan seperti itu tuh ada gorong-gorong yang keluar dari seberang itu, dari yang wilayah Bekasi, itu juga di sana ada pintu airnya. Nanti ketika airnya lagi air kali lagi surut, air yang dari atas dialirkan, tapi ketika sedang meluap, ini ditutup supaya airnya nggak masuk ke pemukiman. Nah ini visualnya, lokasinya kurang lebih ini tanggul yang pertama, kurang lebih tingginya 1,5 meter, kayaknya akan ditinggikan kembali. Selain ada pintu air, di situ juga ada pompa tuh, pompa yang disediakan oleh BBWS, tuh ya, tuh, pompa air untuk membuang banjir dari kawasan pemukiman dibuang kembali ke kali. Nah ini rumah perumahannya. Nah rumah ini yang penuh rumput ini kosong, ditinggal, sudah rusak. Tapi rumah sampingnya itu kayaknya berpenghuni. Ini ada mobil lewat, ini juga rumah ini yang cat kuning juga berpenghuni. Saya tuh ada mobil masuk itu berpenghuni. Kenapa mereka tetap bertahan? Salah satu alasannya mereka adalah dia punya loteng. Jadi ketika banjir dia aman di loteng. Jadi tinggal stok makanan, stok alat masak, stok pakaian bersih. Kemudian mungkin cadangannya adalah energi listrik ya, mungkin punya genset atau punya lampu yang bisa di-charge atau mungkin solar cell, saya tahu. Paling tidak bisa bertahan di sini. Tapi yang seperti rumah ini yang nggak punya loteng, dia nggak bisa bertahan di sini karena dia nggak punya tempat berlindung ketika banjir, karena banjir itu hampir tiap tahun. Ini salah satunya, makanya nih rumah ini ditinggal nih sampai keluar rumah. Jadi banyak banget. Jadi satu rumah ini yang paling pojok, kemudian rumah kedua yang warna coklat, kemudian warna hijau ya, warna hijau, sampingnya kosong tuh, udah rumput-rumput lagi. Jadi satu kosong, satu isi, satu lagi kosong.
Ini karena dampaknya banjir. Mudah-mudahan setelah dibikin tanggul lebih tinggi lagi, kawasan ini akan lebih terjaga, lebih aman dari banjir ya. Kasihan sudah lama investasi beli rumah di sini, ingin punya tempat tinggal yang nyaman. Kayaknya mereka banyak dirugikan karena bencana banjir. Nah, ini bekerja lagi nih bornya. Tadi setelah dibantu sama tim operator yang di bawah, tadi udah berputar sebentar, membuat lubang baru. Nah ini, tuh di belakang eskavator tuh ada jeruji besi itu kerangka beton yang sudah ditancapkan. Kemudian kedalamannya ya kurang lebih sekitar 20 meter sebagai pondasi. Nah, ini naik turun nih alatnya. Tuh, bergerak lagi. Oh, buang lumpur. Mohon maaf, saya nggak bisa melihat buang lumpurnya sebelah sana karena seperti ini nih, teman-teman. Becek sekali. Lewat tanggul juga, tanggulnya ketutup sama lumpur. Dan saya nggak mau terlalu dekat dengan orang yang sedang bekerja, selain juga mengganggu, tentunya berbahaya buat saya sendiri. Jadi saya jaraknya sangat jauh, di sini kurang lebih 20 meter. Jadi 20 meter dari alat berat. Nah, dia sedang ngebor lagi tuh. Kayaknya baru permulaan, soalnya yang masuk masih sedikit. Tuh, dia tarik ke atas lagi, dia buang lumpur lagi. Tuh buang lumpur lagi. Ya seperti itu kurang lebih gambarannya mereka bor. Nanti dimasukin kerangka beton ya yang bulat. Kali Cikeas lebar banget. Kurang lebih dari saya berdiri ke tepiannya 50 meter. Wah ini lagi kerja nih. Lagi ngebor buat fondasi. Wah, lumpurnya. BBW besar wilayah Sungai Cikeas Cilengsi 2024. Nah, itulah teman-teman tanggul yang sudah dibuat yang baru. Jadi lebih dalam ke ngambil badan jalan. 2 kali lipat lebih tinggi daripada tanggul yang lama ya. Dengan pondasi yang sangat dalam. Saya ambil dulu zoom, takutnya saya nggak bisa ke sana karena terhalang oleh alat berat dan lumpur yang begitu dalam. Tapi akan coba ke sana ya. Oke, nah ini lagi proses. Nah, tuh lumpurnya udah keluar itu. Lumpurnya, hasil boran. Banyak banget. Ngebor lagi. Jadi per 2 menit ngebor, dikeluarkan, per 2 menit ngebor, dikeluarkan. Aduh, ini rumah ditinggal begitu aja karena sering kebanjiran ya. Prosesnya sepinggil kali dia. Ya, ini dia nih. Agak mendekat saya ke tanggul yang dibikin nih. Kurang lebih 2,5 meter ya, apa 3 meter, 2,5 mungkin ya. Saya lihat dari jauh soalnya. Nah ini akan lebih tinggi. Cuma tadi saya ketemu warga masyarakat sini, cuma nggak mau direkam segala macam. Cuma memberikan informasi katanya, sayang tanggulnya setengah hati, tidak sepanjang sungai, jadi nggak tahu berapa panjang tanggulnya. Jadi ketika air yang meluapnya di luar tanggul yang baru, ya tetap aja air akan lewat situ. Ya itu yang dikeluhan Bapak tadi, karena katanya warga sekitar sini, dia naik motor tidak pakai helm dan pakai celana pendek, kayaknya bener-bener warga sini. Nah, ini dia nih. Tadi saya ambil dari sebelah sana. Nah, airnya bisa melihat langsung nih tanggul yang sudah selesai dibikin neodesemen. Kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kurang lebih 10 meter nih. Nah, kemudian itu ada yang lagi di progres dikerjakan. Kita lihat. Iya Pak, terima kasih. Ini pondasinya nih. Lagi dibikin lagi. Baru jadi segini Pak, yang udah semen? Iya. Oh,
Oh, sana ada lagi ya? Iya. Itu depan ada. Oh, depan ada lagi. Karena ini belum dipantang. Ini rangka besinya berapa meter ke dalam, Pak? Full 12 meter. 12 meter full. Ukurannya 12 meter. Oh, 12 meter. Jarak per meter ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe 1 meter. Kanan kiri. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Misi ya Pak ya, lewat ya. Iya ya. Ini dia lagi dikerjakan nih. Tuh. Rangka besinya ke dalam full 12 meter, antisipasi untuk ini apa tuh? Erosi. Jadi lebih kuat. Nah, kurang lebih seperti ini nih yang udah jadi tuh ya. Tuh seperti ini yang udah jadi tuh. Keren kan? Nanti kita lihat tingginya bandingkan dengan ketinggian saya. Ukur coba perbandingan ketinggian tanggulnya dengan saya ya. Nih, saya akan mendekat ke tanggul. Tingginya dengan saya itu gimana? Saya kalau nggak pakai helm itu 167. Dan ini adalah pakai helm pas ini nih. Sisanya masih ada setengah meter. Kalau ini diangkat 170 tambah setengah meter berarti lebih dari 2 meter. Pak, ini tingginya berapa Pak? Mohon maaf. Lebih dari 2 meter. Ya, baiklah teman. Dari Villa Nusa Indah, Kali Cilengsi, sedang membuat tanggul. Tingginya kurang lebih 2 meter lebih ya. Tadi saya sudah ukur dengan tinggi badan saya, pakai helm juga. Masih ada sisa 50 cm lagi. Baik, buat para pekerja, selamat bertugas. Semoga diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan. Para pejuang keluarga, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan rezekinya buat keluarga tercinta di rumah.